Episode 6, Hutan Kabut dan Penjaga Tersembunyi. Setelah berhasil menyeberangi sungai ajaib, Koko dan kelinci kecil terus melangkah semakin dalam ke dalam hutan. Hutan di depan mereka tampak berbeda dari sebelumnya, lebih sunyi dan gelap. Cahaya matahari yang biasa menerobos melalui dedaunan kini terhalang oleh kabut tebal yang menyelimuti seluruh area. Kabut itu tidak hanya membuat penglihatan mereka terbatas, tetapi juga menciptakan perasaan misterius yang membuat Koko dan kelinci kecil waspada. "Kita harus tetap hati-hati," ujar Koko sambil memperhatikan sekelilingnya. Kabut ini sepertinya menyembunyikan sesuatu. Kelinci kecil mengangguk dengan gugup, tetap mengikuti Koko dengan telinga yang tegak dan mata yang awas. Daun ajaib yang mereka dapatkan dari pohon berbisik masih bersinar samar, memberi mereka sedikit cahaya untuk menuntun jalan. Namun, kabut yang tebal membuat perjalanan mereka terasa lambat. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki. Koko berhenti, menajamkan pendengarannya. Langkah kaki itu semakin mendekat, namun mereka tidak bisa melihat siapa atau apa yang mendekat. Koko dan kelinci kecil menahan napas, berharap itu bukan makhluk berbahaya. Dari balik kabut, muncul siluet seorang makhluk tinggi. Makhluk itu berjalan dengan perlahan, tampak seperti manusia dengan jubah panjang berwarna hitam yang menyentuh tanah. Wajahnya tertutup oleh tudung yang menutupi hampir seluruh kepala, hanya menyisakan kilatan mata berwarna merah menyala. Koko meneguk ludah. Siapa itu? Pikirnya, merasa takut namun juga penasaran. Makhluk itu berhenti di depan mereka, menundukkan kepalanya sedikit sebelum berbicara dengan suara yang dalam dan misterius. "Aku adalah penjaga kabut. Tidak ada yang bisa melintasi hutan ini tanpa melewati ujianku." Koko menatap penjaga kabut dengan serius. "Aku adalah Koko, dan ini temanku kelinci kecil. Kami sedang dalam perjalanan untuk menemukan batu sihir yang hilang. Apakah kamu tahu di mana batu itu berada?" Penjaga kabut tertawa pelan. Suaranya bergema di antara pepohonan yang tertutup kabut. "Aku tahu tentang batu itu, anjing kecil. Batu itu memang berada di dalam hutan ini, tetapi untuk menemukannya, kau harus membuktikan dirimu layak." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Koko, meskipun hatinya mulai merasa tegang. Penjaga kabut menunjuk ke arah sebuah jalan setapak yang hampir tak terlihat di antara kabut. "Kau harus berjalan di jalan setapak ini dan menghadapi ilusi yang akan menghampirimu. Jika kau mampu melihat kebenaran di balik ilusi, maka kau bisa melanjutkan perjalananmu. Namun, jika kau terjebak dalam ilusi, kau akan tersesat di hutan ini selamanya." Koko menggigit bibirnya, merasa sedikit gugup, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. "Baik, aku akan melakukannya. Aku tidak akan menyerah." Penjaga kabut mengangguk perlahan. "Hati-hati anjing kecil. Kabut ini tidak hanya menutupi pandanganmu, tetapi juga bisa menutupi hatimu." Dengan itu, penjaga kabut menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Koko dan kelinci kecil sendirian. Jalan setapak di depan mereka tampak panjang dan sepi. Koko menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berjalan, dan kelinci kecil mengikuti dengan hati-hati di sampingnya. Setelah beberapa langkah, kabut di sekitar mereka semakin tebal, dan tiba-tiba, Koko melihat bayangan-bayangan aneh muncul di sekeliling mereka. Bayangan itu mulai membentuk pemandangan yang tidak asing bagi Koko. Desa tempat ia tinggal, dengan rumah-rumah kecil dan warga desa yang dikenalnya. Koko melihat dirinya sendiri sedang bermain di lapangan, dikelilingi oleh teman-temannya. "Apa ini?" Koko bertanya-tanya, merasa bingung. "Ini seperti desaku?" Tiba-tiba, dari kerumunan teman-temannya,
muncul seorang anak anjing kecil lain yang tampak mirip dengan Koko. Anak anjing itu tersenyum pada Koko dan berkata, "Ayo bermain, Koko. Lupakan perjalananmu. Tidak perlu khawatir tentang hutan atau batu sihir. Kita bisa bersenang-senang di sini selamanya." Koko merasa ragu. Gambaran desanya tampak begitu nyata, begitu nyaman. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ini hanya ilusi, gumam Koko. Aku tidak bisa tertipu. Anak anjing yang tampak mirip dengan Koko mendekat, mencoba menarik perhatian Koko untuk bermain. Tetapi Koko menutup matanya dan mengingatkan dirinya akan tujuan utamanya. Aku tidak boleh terjebak dalam ilusi ini. Aku harus menemukan batu sihir. Ketika Koko membuka matanya lagi, desa dan bayangan teman-temannya menghilang, dan yang tersisa hanyalah hutan yang gelap dan penuh kabut. Kelinci kecil menatap Koko dengan kagum, mengetahui bahwa Koko berhasil melewati ilusi pertama. Namun, perjalanan belum selesai. Mereka terus berjalan, dan kali ini kabut menjadi lebih tebal. Dari balik kabut muncul sosok lain, kali ini berbentuk seekor serigala besar dengan mata merah yang menyala. Serigala itu mendekat dan menggeram pelan. "Kau tidak akan pernah bisa menemukan batu itu, Koko. Kau terlalu lemah. Hutan ini akan mengalahkanmu." Koko merasakan rasa takut yang luar biasa. Namun ia mengingat bahwa ini semua adalah bagian dari ilusi kabut. Ia menatap serigala itu dengan tegas dan berkata, "Aku tidak takut padamu. Aku mungkin kecil, tapi aku kuat dan aku punya teman. Ini hanya ilusi." Serigala itu menggeram lebih keras, namun perlahan bayangannya mulai memudar dan hilang. Koko merasa lega, namun ia tahu ujian belum berakhir. Akhirnya, kabut di sekitarnya mulai menghilang, dan mereka tiba di ujung jalan setapak. Penjaga kabut muncul kembali di hadapan mereka, kali ini dengan senyum kecil di wajahnya. "Kau telah lulus ujian, anjing kecil," kata penjaga kabut. "Kau telah menunjukkan bahwa hatimu murni dan bahwa kau tidak akan terjebak oleh ilusi. Kau sekarang bisa melanjutkan perjalananmu." Koko tersenyum lega. "Terima kasih, penjaga kabut." Penjaga kabut memberi isyarat dengan tangannya, dan kabut yang menyelimuti hutan perlahan-lahan mulai hilang, membuka jalan di depan mereka. Batu sihir semakin dekat. "Teruslah maju, dan kau akan menemukannya." Dengan semangat yang baru, Koko dan kelinci kecil melanjutkan perjalanan mereka, semakin dekat dengan tujuan mereka. Namun, mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan. Ikuti terus petualangan Koko dan sahabatnya kelinci kecil.